Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syurna fi zumrati adil faidit tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Babun fi kuhlihi wa iktihalihi. Babun utawi iki kubab fi kuhlihi ku ing dalem nerangake celaane Sayyiduna. Siapa itu? Guru kita Siti Syamad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wakti halilan cara pakai atau teknis penggunaan celaknya Siti Syekh Sayyiduna, guru kita Siti Syamad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kana ono sapa Sayyiduna guru kita iku muhafidhon ngrekso alal amali ing atase tindak lampah bisunnati kelawan sunnah al muhammadiyati kang bangsa Muhammadi. Guru kita Siti Syamad At-Tijani radhiyallahu an itu termasuk orang yang selalu menjaga tindak tanduknya, tingkah lakunya disesuaikan dengan sunnah Muhammadiyah. Segala prakteknya itu disesuaikan dengan sunnah Nabi. Cara makannya, cara tidurnya, cara wudhunya, bersucinya dan lain sebagainya berusaha untuk sesuai dengan sunnah Muhammadi, yaitu sunnah Nabawi. Wa takhalluqu lan berakhlak sapa Sayyiduna bil akhlaqi kelawan akhlak al karimati kang mulya as-saniyati kang luhur. Beliau juga berbudi pekerti, tindak lampahnya itu berbuat atau berakhlak akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, yang bagus. Wasyama'ili berarti watakhalluqu bisyama'ili, artinya beliau juga berkepribadian as-sunniyati kang bangsa sunnah, sesuai dengan sunnah pribadinya beliau itu. Mulai tidur sampai tidur lagi diusahakan selalu senantiasa mengikuti rule atau aturan hidupnya pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayar ghabulan nganjurake itu sangat menganjurkan, menekankan sapa Sayyiduna ahbabahu ing kekasih Sayyiduna, tegese murid-muridé Sayyiduna wa ashabahu lan pira-pira sahabate Sayyiduna bil amali kelawan ngamal tindak lampah bidzalika kelawan mengkono-mengkono sunnah Muhammadiyah biqadril imkani kelawan kadar kemungkinane ashab utawa ahbab. Beliau guru kita Sayyiduna Syekh selalu menganjurkan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya untuk beramal atau melakukan segala sesuatu, beraktivitas sesuai dengan sunnah Nabi, tapi juga sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau mampu. Contoh, Kanjeng Nabi suka membantu anak yatim. Ya kita semampunya. Gak iso ngewangi tiap hari, ya rong dino pisan. Gak iso membantu rong dino pisan, ya ngewangi seminggu pisan. Gak iso ngewangi seminggu pisan, ya saulan pisan. Gak iso ngewangi saulan pisan, setahun pisan. Gak iso ngewangi setahun pisan, seumur hidup pisan. Mosok seumur hidup gak iso blas. Ya gak iso blas ya wis. Kan ini biqadril imkan. Lah itu kan biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya segitu ya sudah, ya itulah batas kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksa, tapi berusaha. Wa yubashiru lan meraktekaken langsung sapa Sayyiduna jullal sunnani ing sebagian besare sunnah nabawi bihudurihim ing dalem ngarsane ahbab wa ashab
beliau sering menampakkan di hadapan santri-santrinya, di hadapan murid-muridnya untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan sunnah nabawi, sunnah Muhammadi ditunjukkan. Nah, di hadapan langsung. Jadi beliau seringkali menunjukkan itu kepada para ashab atau ahbabnya, murid-muridnya. Tahridon sebagai motivasi lahum kanggone ahbab wa ashab alal amali ngatasi ngelampahi ngelakoni biha kelawan sunan liyutimma supaya sampurna apa al iktidau manut lahum kanggone ashab ahbab bihi kelawan sayyiduna bistin hadhi imamihim kelawan bangkitake cita-citane ashab wa ahbab fi ru'yatihim ing dalam ningali ing ahbab wa ashab likiyami maring ngelakonine sayyiduna binafsihi kelawan awak dhewene sayyiduna. Beliau melaksanakan, mempraktekkan langsung sunnah-sunnah nabawi itu, sunnah-sunnah Muhammadi itu di hadapan murid-muridnya. Untuk apa? Tahridon, untuk menjadi motivasi, sebagai motivasi buat ahbab dan ashab untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut agar ikutnya, agar para ashab dan ahbab itu mengikuti sayyiduna secara sempurna. Oleh anut niku sempurna. Jadi sebenarnya ashab atau ahbab, bahasa lainnya murid atau bahasa lainnya follower, itu kalau mengikuti yang di follow itu mestine niru sekabehane, niru dalam semua seginya. Jenengan kok ngefans sama Rasulullah, mestine niru sekabehane yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah, Syekh Ahmad memberikan contoh keteladanan untuk para santrinya. Memberi keteladanan apa? Untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Tujuannya apa? Biar para ashab itu meniru, mengikuti, memfollow Syekh Ahmad itu secara tamam, secara sempurna. Jadi ibaratnya kalau sampean ngefans sama Ronaldo, baju-bajunya mirip Ronaldo, tulisannya Ronaldo lari pagi, sampai ikut lari pagi. Ronaldo makannya ditata gizinya, sampai juga ditata gizinya. Ronaldo pemanasan sore hari, sampai juga sore hari beraktivitas. Ronaldo malam hari jogging ke fitness, dia punya fitness sendiri di rumahnya. Sampai juga bikin begitu. Artinya ngefan itu total, totalitas, loyalitas tanpa batas. Nah, jadi liyutimma al-iktida'u lahum bi bistinhadihim amin. Jadi Syekh Ahmad ngajari, memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan sunnah Muhammadi itu biar total. Kalau memfollow Syekh Ahmad maunya begitu. Fayajiduna mongko nemu sapa ahbab wa ashab bidzalika ing mengkono amal tanafusan. Amal apa? Amal sunnah. Bidzalika ing mengkono amal sunan atas itu. Tanafusan krono saingan apa? Bil ikbali lawan nerimo. Maksudnya nerimo itu merespons ala dzalika ing atase
mengkono sunan. Akhirnya ketika itu dipraktekkan langsung di hadapan santri-santrinya, akhirnya santri-santrinya menganggap itu sebagai satu langkah merespon sunnah-sunnah yang dilakukan oleh guru tadi itu sebagai saingan, berlomba-lomba untuk menerapkan sunnah tersebut. Nah, makanya kalau sampai lihat di dalam kitab Kasyful Hijab, cerita tentang kisah-kisahnya murid-muridnya Syekh Ahmad, wah loh, gak mulai zawiyah niku suwe-suwean. Mereka gak pulang ke rumah, itu kuat-kuatan di zawiyah. Kuat-kuatan, wah, ada yang fatih 100.000. 100.000. Allahu Akbar. 100.000 sekali duduk gak keluar zawiyah. Berapa hari? Kuat-kuatan. Dipraktekkan langsung di hadapan. Jadi akhirnya murid-muridnya saingan. Oh no. Saingan disi-disian teko. Wah. Iki mau sapa sing kondisi. Saingan dudono. Jadi si Ahmad menjadi teladan betul. Akhirnya murid-muridnya saingan untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Gedung-geduan, masya Allah, luar biasa. Asap-asapnya Syekh gak pulang berhari-hari, tinggal di zawiyah, hidupnya di zawiyah, makan di zawiyah. Masya Allah, memang zawiyah itu tempat ketenangan jiwa. Dan memang asapnya Syekh Ahmad banyak yang begitu. Wah, daripada kemana-mana saya di zawiyah cukup. Syekh Muhammad bin Abi Nasr Al-Alawi sama, tinggalnya di zawiyah, hidupnya di zawiyah. Kemudian Al-Ghalib Thalib terus menerus di zawiyah, mengikuti Syekh Ahmad. Bahkan dia nggak mau berpisah, kemana-mana itu ngikut terus. Syekh Ahmad kemana pun diikuti terus. Bahkan Syekh Muhammad bin Abi Nasr itu bahkan di satu ketika itu nyampe paling luar biasa. Syekh Muhammad bin Abi Nasr itu bahkan pernah ngidek sama Syekh, ngumpul terus sama Syekh di zawiyah. Kemudian dia sempat ketiduran, lalu Syekh Ahmad itu ngasih tanda kayak batasan kurungan ini, kasih batasan. Terus Syekh kemudian bilang sama teman-temannya yang lain, tolong ya, ini Muhammad bin Abi Nasr itu ketiduran, saya mau keluar, ada meeting. Enggak lah, beliau punya hajat pribadi ya. Beliau keluar dari zawiyah, biarkan dia dalam tidurnya, gak usah diganggu. Kalian juga gak usah ikut, kalian semuanya tunggu di sini sampai saya datang lagi ke sini. Sampai Syekh Ahmad waktu itu karena beliau punya urusan pribadi, beliau mengatakan, siapa yang sampai keluar dari batasan garis yang sudah saya kasih tahu kepada kalian semuanya, maka dia nanti akan masuk neraka. Diancam gitu sama Syekh Ahmad. Akhirnya saya keluar dari zawiyah. Tidak lama kemudian Syekh Muhammad bin Abi Nasr bangun, ngelilir. Begitu bangun, loh, di mana guru saya ini? Di mana Syekh Ahmad? Saya tadi ketiduran, berarti saya ditinggal ini. Wah, akhirnya bangun. Begitu bangun dia lari mau lompat keluar. Ketika mau keluar, teman-temannya yang lain ngasih tahu, "Weh bro, jangan keluar. Kita sudah dibatasi sama guru kita, sama Syekh. Kita nggak boleh keluar dari area ini. Kalau ada yang keluar melewati batasan ini, maka nanti akan masuk neraka." Wah, akhirnya Syekh Muhammad bin Nasr Al-Alawi tetap nekat. Pas, nggak ngurus. Yang penting saya harus bareng sama Syekh. Wah, gandeng terus ngejar. Wah, dia lari terus menerus sampai ketemu sama Syekh. Begitu ketemu, kata Syekh Ahmad, "Kamu ini gimana? Kamu gak dikasih tahu dah sama teman-temanmu yang tadi?
Kan sudah saya kasih tahu, jangan keluar dari garis yang sudah saya kasih tadi. Kok kamu masih ada di sini sekarang? Kata Syekh Muhammad Alawi bin Abi Nasr, saya nggak peduli. Yang penting saya bersama selalu dengan panjenengan. Nah ini murid yang cerdas sebenarnya ini. Karena apa? Karena beliau dalam hatinya nggak mungkin saya sama saya kok masuk neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau sama saya ke neraka kan saya sama Syekh. Nggak mungkin saya sama guru masuk neraka. Nah itu kecerdasannya ya. Nah artinya di beliau itu menunjukkan bahwa biar sempurna murid-muridnya itu dalam mengikuti panutannya itu totalitas tanpa batas. Nah, makanya Syekh Ahmad mengamalkannya selalu bertindak sesuai dengan sunnah nabawi. Dudukno lho, aku lho ngefan kunang Rasulullah itu total. Berarti kamu juga harus total. Nah, gitu loh, ngasih teladan seperti itu. Nah, itu yang diinginkan Syekh. Ghairu annahu sa'liyane satamene sayyiduna. Ghairu annahu itu nek terjemah Jawa sa'liyane satamene sayyiduna. Itu nek diterjemah namun mek ngono tok. Nah, ini yang kadang-kadang anak pesantren sulit untuk menerjemah. Ghairu annahu sa'liyane satamene sayyiduna. Iku kana ana sapa Sayyiduna radhiyallahu anhu iku ya'malu beramal ngamal sapa Sayyiduna fi ba'dil ahyanin dalam sebagiane keadaan bi ba'dis sunani kelawan sebagiane pira-pira sunnah wala yatadhaharu lan ora ngetokake memperlihatkan sapa Sayyiduna biya kelawan ba'dis sunan bainal ammati ing dalam antarane wong umum di halayak. Ammah itu halayak ramai. Kadang-kadang Sayyiduna, meski demikian Sayyiduna guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an kadang-kadang beramal itu tidak juga di hadapan manusia. Kadang-kadang beliau sendiri tidak diperlihatkan. Artinya apa? Ini juga kontekstual. Kontekstual itu fleksibel. Kadang-kadang diperlihatkan, kadang-kadang juga tidak. Karena apa? Untuk menjaga. Untuk menjaga. Contohnya apa? Misal sampean juga, mentang-mentang qiraah atau darus. Darus itu sunnah. Apalagi dibaca Ramadan. Jam 1 malam sampean kuetok-ketok nang gawe mik dibawanterno. Padahal wae wong turu. Ya aja sih. Berarti ojo. Lah Syekh Ahmad ya seperti itu. Berarti kadang-kadang diperlihatkan, kadang-kadang juga enggak. Artinya kontekstual ba'dil ahyan. Dalam kondisi tertentu beliau merahasiakan. Enggak perlu diketok-ketokno. Nah, kadang-kadang kita ngotot. Iku lho, posoan. Tarusan. Enggak apa-apa, kan setahun sekali. Cuma 1 bulan. Iya, tapi kasihan yang masih tidur. Ya dibatasi lah, jam 11 lah. Jam 11 mikrofon di off kan. Kalau mau baca silakan pelan-pelan saja sendiri. Gitu. Kan itu ada hadisnya juga. Beramal juga itu, artinya apa? Beramal sunnah nabawi. Pernah salah seorang sahabat ketika membaca dengan keras, kemudian ada orang sholat datang qiyamul lail yang membaca Quran dengan suara keras, diturunkan volumenya. Gitu. Jadi dipelankan. Ya artinya lihat kondisi, disesuaikan ya. Nah, Syekh Ahmad juga seperti itu, kontekstual. Hatta la yusama, sehingga orang dicap. Dicap itu bahasa Jawa. Diklaim. Sehingga orang diklaim, orang dianggap sapa Sayyiduna bima kelawan perkara ita sama kang mengklaim bi kelawan ma sapa ba'du ahli dakwah sebagiane wong kang ahli ngaku-ngaku ahli sunnah
ngaku-ngaku paling sunni. Alladzi tashra'u, itu kayaknya baknya harusnya di bawah ini. Tashra'uk. Nah, baknya itu mestinya sampai coret, terus anfusihim itu sampai tambahi. Berarti mestinya alladzi tashra'u bi anfusihim. Mestinya begitu. Alladzi tashra'u kang nyipta sapa alladzi bi anfusihim kelawan awak dhewe ne ahlu dakwah lidzuhuri krana tampil wa syuhrati lan krana pengin viral, pengin terkenal bi mukhalafatin nasi kelawan nulayani ing menungso. Beliau tidak menampakkan amalan-amalan sunnah di sebagian kondisinya, di sebagian keadaannya. Untuk apa? Agar tidak dicap, agar tidak diklaim oleh orang-orang yang mengaku orang ahli paling sunni, orang-orang paling sunni, di mana orang-orang itu yang punya niatan untuk viral, biar terkenal. Kan ada orang yang sok-sokan itu, sok-sokan padahal kosong itu, nggak ngerti. Soalnya aku tahu ngerti ya nih. Di kampung saya ada seperti itu. Wes serbane dipasang, lambene rodok njubah titik. Ternyata pada sholat subuh, sholat mana? Loh, ini koyok paling nyeni, paling nyuni. Seakan-akan dia paling sunnah nabawi. Padahal ternyata salah. Ini kan keliru. Nah ini sok-sokan ini. Nah kadang-kadang begitu. Jadi jangan sampai ada orang yang pengen diklaim seperti itu. Lah Syekh Ahmad tidak melakukan sebagian sunnah tadi, itu tujuannya biar tidak diklaim sok-sokan yang paling sunni. Makanya lihat-lihat sikon. Contoh kayak sampean sekarang ini sekarang sedang mujalasah, sedang taklim, sedang ngaji. Tiba-tiba sampean sholat di sini. Wah, saya tak sholat witir. Tengah-tengah ngaji sampean sholat di sini. Sok-sokan ben dianggap paling alim, sok-sokan dianggap paling nyeni, paling sunnah, paling ngelakoni sunnah Nabi. Tapi waktumu nggak tepat. Nah, kayak begitu misalnya ya. Biar dianggap seperti itu. Ya jangan. Nah, kan mukhalafatun nas. Yang lain sedang ngaji sampai di tengah-tengah sholat witir. Witir itu memang sunnah, tapi kurang tepat untuk dilaksanakan. Overacting. Ahlu dakwah itu overacting. Pengen diklaim sebagai orang yang paling sunni. Pengen diklaim, pengen viral menjadi orang yang paling sunni. Lah Syekh Ahmad tidak kepingin seperti itu. Jadi kadang-kadang beliau juga enggak menampakkan di hadapan murid-muridnya. Santai saja gitu. Makanya tidak perlu mukhalafatin nas. Gitu. Ya kan enggak enak. Contoh misalnya Selasa akhir wadifah semua gitu. Tiba-tiba ada yang datang teko kueri nang nguwarep dhewe langsung sholat. Lah lucu dhewe jangan. Mukhalafatin nas itu. Yang lain sedang baca wadifah sampai sholat. Nah kan mukhalafatin nas, jangan ya. Jangan ya deh ya. Fataroka mongko ninggal sapa sayyiduna ba'da sunani ing sebagiane sunnah allati sorot kang dadi apa ba'di sunan. Dadi iku ziyan, tren. Ziyan iku makna asalnya seragam, tapi sing paling tepat jadi tren. Biniyati mukhalafatihim kelawan niat bedani nas. Makanya Syekh Ahmad kemudian meninggalkan beberapa sunnah di hadapan manusia, di hadapan orang halayak ramai, agar tidak nampak mukhalafatihim. Jene gak koyo sing seje dhewe. Gitu. Sima indama yahsulu apa meneh ing dalem nalikane hasil sapa sayyiduna ya kelawan tarku
Tarku napa? Tarku ba'di sunan. Kafa al sinati ahlil wakti. Bungkem lesane ahline waktu. Ahline waktu iku napa? Orang yang berada pada saat itu. Jadi lanjut. Fi irdihim ing dalam oleh nampilake nas ahlu dakwah, oleh nampilake ahlu dakwah bit tajahuri ing terang-terangan atau ngedeng. Terang-terangan itu apa? Terbuka, ngetokno jelas. Biha kelawan sunan. Oleh karena itu Syekh Ahmad itu ketika meninggalkan ba'du sunan di hadapan orang ramai atau halayak ramai, itu juga termasuk membungkam lesan-lesan orang yang pada saat itu pengen viral, pada saat itu pengen dianggap sebagai orang yang sok paling sunnah. Jadi gak dhisik wis timbangane tambah gak cocok iki. Udah wis saya enggak melaksanakan itu. Nah gitu. Farubbama yu'addu. Monggo terkadang dianggap apa hadzal amalu iki amal. Amal apa? Amal irduhum bit tajahur. Menampakkan perbuatan sunnahnya minal amri, termasuk perkara al mahmudi kang dan puji. Meskipun kadang-kadang amalan yang ditampakkan secara terang-terangan tadi itu termasuk amalan yang terpuji. Artinya apa? Sebenarnya itu amalan yang terpuji. Sampean tadi sholat witir itu terpuji, tapi nek dilakoni pas tengah-tengah jamaah niki mau, ya tidak terpuji. Contoh, sampean tahlilan sedang berjamaah. Ketika tahlilan ngumpul, tiba-tiba sampean witir tengah-tengah. Witirnya tadi itu sunnah, mengikuti amri Rasul, mengikuti perintah Rasul. Tapi nek mbok lakoni tengah-tengah acara iki mau, ya menjadi tidak terpuji. Padahal hakikatnya sholat witir tadi itu tetap amrul mahmud, tetap perbuatan yang sangat terpuji. Walidzalika lan krana mengkono tarku apa? Tarku sunnah, tarku ba'di sunan. Qala dawu sapa Syekh Zarruq, Syekh Zarruq fi mithli hadza ing dalam umpamane iki. Iki apa? Iki la tarku hal ma nasuhu, ma kang utawi perkara, ma iku perkara nasu kang utawi teke ma salatun minas sunnati, yaiku salatun minas sunnah, salatun ana telu minas sunnati termasuk sunnah yang bagi kang sayub apa tarkuha ninggal ing salat fi hadzal azminati ing dalam ikilah zaman. Ya pertama rukubul himari, nunggang himar. Nomor loro ittikhadul wafrati, lan ngalap rambut gondrong. Wastimalil khatami, lan nganggo ali-ali. Kata Syekh Zarruq ada tiga hal yang termasuk sunnah, tapi sebaiknya pada masa ini atau masa sekarang itu ditinggalkan. Yang pertama adalah nunggang himar, nunggang zebra, naik zebra. Dulu naik zebra disarankan karena dia sejenis kuda.
Ada juga yang memaknai himar itu ya keledai. Tapi keledai menurut saya itu bighal. Ya kuda tapi agak kecil, keledai. Sebaiknya ditinggalkan. Apa? Embuh. Kata beliau. Tapi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Mungkin kasihan kudanya. Atau mungkin posisinya di kota. Lah di kota itu kan sulit untuk nyari pakan. Kayak misalnya di Surabaya ini. Naik kuda sekarang sangat nggak cocok. Kasihan kudanya juga. Terus jalannya juga kasihan pegawainya. Wah, iku nek nemblek piye? Wah, ngelecek nandi-nandi. Sing kelangan gak masalah, sing nemu. Sing nemu meso-meso, sing nemu ngamuk. Nah, iku masih omong sakti nek atik kena tembeleke. Bincang-bincang. Gitu. Nah, yang kedua itiqadul wafra, yaitu berambut gondrong. Nah, Rasulullah pernah gondrong. Nah, jenengan sekarang menggondrongkan diri. Padahal sebenarnya sampean gondrong iku gak melu Kanjeng Nabi. Ya sok-sokan ae pengen gondrong. Kadang-kadang iku pengen dianggap uah sama teman-temannya. Padahal gak uah sama sekali. Pendekar. Ya, pengen dianggap pendekar. Termasuk saya juga dulu pernah gondrong no gitu. Koyok-koyok gagah dhewe, koyok-koyok pendekar dhewe. Lah. Koyok paling yes. Padahal ya paling yos. Nah, itu ditinggalkan. Gondrong itu sebaiknya ditinggalkan. Karena apa ya? Di sini enggak modis atau di sini enggak umum. Sebaiknya enggak, mending rajin. Ya kayak Michael gini ganteng ya kan. Kayak 17 lagi. Nah, daripada yang apalagi dikerudungi. Wah. Kan bahaya itu. Wis rambutnya gondrong dikerudungi. Wah, hati-hati dirangkul teko mburi. Ya bahaya. Jadi sebaiknya ditinggalkan, enggak gondrong. Itu. Wastimalil khatam lan nganggo ali-ali. Ini terutama ali-ali yang emas. Terutama ali-ali yang emas. Emas itu hampir makruh mendekati haram. Menggunakan cincin emas, kecuali perempuan. Ini perempuan sangat dianjurkan pakai khotam minad dzahab. Jadi pakai cincin yang dari emas. Gitu. Tapi ini lihat konteks, lihat kondisi. Kalau kondisinya memang saat itu sedang bagus, ya disunahkan. Artinya sunnah untuk menggunakan cincin itu tetap berlaku, tetap dianjurkan. Loh, yang ditinggalkan yang gimana? Ya lihat konteksnya. Kalau misalnya konteksnya pada saat itu komunitas itu menganggap aib menggunakan cincin, ya berarti jangan dipakai. Terutama di daerah-daerah yang mungkin nggak tepat, nggak tradisi pakai cincin. Tapi kalau dalam komunitas itu semuanya tradisinya pakai cincin, ya sunnah tetap. Gitu. Artinya ini terlihat atau melihat konteksnya, melihat ahyannya, ba'dul ahyan. Wa min dzalika lan termasuk wa min dzalika iku termasuk mengkono-mengkono tarkus sunnah. Al khidabu tawi ngecat rambut wal iktihalulan gawe celak, termasuk sunnah yang seyogyanya, selayaknya untuk ditinggal adalah ngecat rambut dan pakai celak. Ya jujur mawon nggih, kula pernah. Saya sendiri dulu pernah pakai celak. Tapi saya celakan malah digojloki arek-arek. Digojlok kayak cewek, digojlok bencong, digojlok yang lain-lain. Lah, karena adanya budaya yang seperti ini, berarti pakai celak tadi sebaiknya nggak usah dipakai. Berarti sampai tadi itu nggak usah celakan.
Semir rambut juga begitu. Kalau ternyata semir rambut tadi itu justru malah menjadi bahan candaan, bahan bulian, ya berarti nggak usah. Kan kemarin saya sudah menjelaskan, pakailah semir selain berwarna hitam. Nah kok malah jadi guyonan, rambut kayak lumut. Berarti kesunahan itu sudah jangan dilakukan, karena nanti jadi cemoohan. Justru nanti eman-eman hadisnya, hadis yang semula ini menjadi mulia gara-gara diterapkan pada tempat yang tidak tepat, maka menjadi turun hadisnya, menjadi tidak mulia, kayak gojlok-gojlokan kan eman-eman. Berarti tidak usah diterapkan. Makanya ternyata si Syekh itu waktu mau pakai celak diurungkan, nggak jadi, nggak pakai celak. Jadi beliau tidak pakai celak karena kondisinya nggak cocok. Kadang-kadang kan begitu, celaan bahaya itu. Kok tukang santet celak itu mobil. Apa mana sekali saya dicelak? Jadi komputer. Matanya dicelak, alisnya bisa dicelak, jadi wireng. Ya kan jadi bahaya. Jadi bulian, ya jangan kalau begitu. Hai sukana sekiranya ono sapa al-ammatu halayak ramai iku yalmizuna ngilokno mencela membuli sapa al-ammatu min amal man ing wong amilaha kang nglakoni sapa man ha ing khidab wal iktihal utawa ing sunnah mau. Ketika banyak orang membuli, ya jangan dilakukan kayak pakai celak itu. Pakai celak malah dibuli, berarti nggak usah celaan. Eman, nanti malah hadisnya yang kena. Malah dia nanti menyalahkan hadisnya. Apa meneh gawe ini keliru iku mau. Gawe ini tambah keliru. Mestine celak tipis-tipis. Tiba-tiba kok wandel. Tebele sak senti. Dicelak sak senti. Wih. Kayak pesulap iki. Ya bahaya ya. Enggak usah. Wa yusyarulan awe isyarah untuk mengarahkan bahasa Indonesia ini. Wa yusyarulan awe isyarah apa amal ilaihi maring man biasa bil ghibati ing apa jari-jari fitnah wan namimatilan adu domba, adu-adu. Apalagi sunnah tadi itu justru akan membuat atau memunculkan, mengarahkan pada munculnya fitnah, munculnya ghibah. Justru malah sampai dirasani. Iku lho, si A iku lho. Celake lho. Sangar medeni. Kok celake sak senti. Durung alise. Salah alisnya dibentuk kayak wajik. Ya apa itu? Lah berarti kan tambah dibully sampean, tambah dirasani. Apalagi wanamimah, apalagi menimbulkan adu domba. Akhirnya sampean dirasani, si A iku lho. Celaan, kowe ngono delok enggak? Mau awakmu iku sakjane delokna arek iku. Mesine kon niku gawe sunnah Nabi. Sunnah Nabi salah satunya itu pakai celak. Maka kamu harus pakai celak. Kata anak itu kamu itu enggak ngelakoni sunnah. Wah akhirnya dia kepancing pisan. Mosok kan. Nah akhirnya kan adu-adu. Wah akhirnya tahu karan. Nah ini namimah. Maka tidak perlu. Fayakunu mongko ono apa amal ono iku mu'inan nulungi lahum maring amma ala halaki mengatasi hancure amma. Justru dengan mengamalkan sunnah tadi maka akan mengantarkannya pada kehancuran, saling berkelahi. Ya berarti jangan dulu, nggak usah celaan. Apalagi si model-model celake gak ireng, celake pink, celake mripate pink. Mari ngono alise dicelak ungu. Wah,
kumise disemir kuning. Wis. Iki ngalang-aling serundeng nih, Pak. Wah. Ini tambah rusak ini, tambah dilok-ilokno. Malah hancur. Yang hancur enggak hanya dirinya, sak sunnah Nabi ini kok. Malah dia merendahkan sunnah Nabi. Berarti enggak usah, tinggalkan dulu. Kecuali nek pancene wis bener. Bener itu berada dalam komunitas yang sama-sama mengerti. Jadi sampai gak dirasani, ya gak terjadi adu domba, ya gak menimbulkan kehancuran. Akhirnya walidzalika lan krana mengkono mu'inan lahum ala halakihim. Taroka ninggal sapa al khassatu min ashabi syekh, sahabat syekh kang khusus, wa ahbabuhu lan bira-bira murid syekh, al-amala ing nglakoni bihadi syair ing ikilah ritual. Ritual apa? Ya khidab, ngecat, ya iktihal. Iktihal itu pakai celak. Celak bahasa Indonesia ya apa sih? Celak panjat ya. Bahasa Indonesia celak itu apa? Celaan ini. Ganda nih. Bahasa Indonesia itu miskin kata. Iya kan? Sampean bahasa Indonesia nang kunduran motor sampai saat ini kayak iso-iso. Ayo kunduran motor bahasa Indonesia nolak gak nemu. Sampai saat ini kula kepikiran kok. Sampai galau. Nah, allati sorot kang dadi apa syair iku syiaru ashabid da'awi. Dadi rituale wong kang ahli ngaku-ngaku. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Syekh yang istimewa, murid-muridnya Syekh Ahmad meninggalkan amalan ini, ritual ini. Ritual apa? Khidab wal iktihal, dan amalan lainnya yang sekiranya menimbulkan celaan, menimbulkan bulian, menimbulkan rasan-rasan. Di mana rasan-rasan itu atau ritual itu sudah diklaim oleh orang-orang yang mengaku paling sunni. Ya sudah, nggak usah ikut-ikutan. Wa in kana senajan ono apa syiar fi sadril islami ing dalam muncule fi sadril awali ing dalam kemunculan awale iku la ya'mal orang nglakoni bi'in syiar illa ulul futuwati kejaba wong kang ahli fatwa. Terkecuali atau meskipun di masa-masa awal tidak ada yang melakukan kecuali orang-orang yang ahli berfatwa. Jadi dulu di masa-masa awal itu ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat yang spesial, sahabat-sahabat yang memang menjadi promotor. Ada beberapa sahabat-sahabat yang suka memakai celak dulu di masa-masa awal. Tapi kan artinya ini konteksnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya berbeda, budayanya berbeda. Karena budayanya berbeda, ya nggak ada yang melakukan. Tapi yang melakukan hanya ulul futuwah, orang-orang yang ahli berfatwa. Itu. Wala syakka lan ora ono mamang. Iku wala syakka lan ora mamang apa anna dzalika. Wala syakka lan ora ono mamang iku maujud apa anna dzalika. Sak temene mengkono-mengkono khidab wal iktihal wa in taqarrara senajan dadi tetep apa amal apa khidab wal iktihal utawa hal-hal lain yang kadang-kadang dibuli. Iku minas sunnati termasuk sunnah
Fa innahu mongko sak temene khidab wal iktihal lan amalan-amalan sing dilakoni ku mau iso kemungkinan bisa menjadikan tercela iku lazala isih ora gengsir-gengsir atau masih isih apa khidab wal iktihal isih iku alama ing atase perkara huwa kang utawi ma alaihi ngatasi wong iku sunnatun termasuk sunnah muhtaramatun kang den mulyaake indahum ing dalem ngarsane ahbab wal ashab ya'maluna kang nglakoni sapa ahbab wal ashab ya la ing sunnah indartifa'il mani ing dalem nalikane ilange penghalang. Tidak diragukan lagi bahwasannya amalan sunnah tersebut sunnah yang ada kemungkinan untuk dicela, dia itu tetap masih menjadi sunnah yang mulia, yang layak untuk dilakukan ketika penghalangnya itu hilang. Artinya kok gak ada yang bully, gak ada yang membuli, gak ada yang mencela, budayanya oke-oke saja, welcome saja, maka laksanakan. Misalnya di kampung jenengan kok bercelaan itu gak ada yang bully, gak ada yang merasani, gak ada yang menggunjing. Ya kan itu penghalang kan, itu menggunjing kan menghalangi sunnah tadi. Lah kalau nggak ada yang menggunjing, nggak ada yang ngerasani, nggak ada yang ngomongi, nggak ada yang mencela, berarti dia tetap menjadi sunnah yang mulia, yang layak untuk diamalkan. Fala wajha mengko ana alasan iku maujud lil i'tiradi, maring kangelan, keberatan fi hadzal maqami dalam ikilah kondisi bi anna dzalika gambare yen to sak temene mengkono mani iku mujibun nyebabake litarki hadzas sunani maring ninggal ikilah sunnah. Jadi enggak ada alasan untuk merasa keberatan dalam kondisi ini. Karena sebenarnya manik itulah yang menyebabkan untuk meninggalkan sunnah-sunnah ini. Jadi artinya dia tetap mulia. Yang menjadikan dia tadi tidak diamalkan itu karena ada manik, ada penghalang. Nah kalau nggak ada penghalang, ya lanjut saja. Wasunnatu tawi sunnah iku layam bagi ora sayuk ya apa tarkuha ninggal ing sunnah. Padahal sunnah itu selayaknya tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Jadi sunnah sebenarnya itu ya nggak boleh ditinggalkan sebenarnya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ada alasan-alasan tertentu, maka dia lebih baik ditinggalkan. Waman utawi sapane wong iku ahya ngurip-ngurip sapa man sunnatan ing sunnah siji falahu mongko iku tetep keduwe man ajruha utawi ganjarane sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah satu saja, maka dia layak untuk mendapatkan ganjarannya. Wa ajru man lan ganjarane wong amila kang nglakoni sapa man biha ing sunnah ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dia layak untuk mendapatkan ganjarannya, ganjaran untuk menghidupkan tadi. Apalagi dia juga mendapatkan ganjaran atas orang yang melakukannya. Artinya apa? Sampean misalnya mengatakan kepada temannya, kamu itu sebaiknya sholat sunnah duha setiap hari minimal 2 rakaat.
Duha kan sunnah Nabi. Nah, ketika sampai menyampaikan satu sunnah ini, ahya, menghidupkan, memerintahkan orang lain untuk melaksanakan sholat duha ini, maka sampai dapat satu pahala. Tapi ketika orang yang sampai sarankan tadi melaksanakan tiap hari, maka sampai tetap dapat pahalanya lagi ila yaumil qiyamah. Jadi dapat pahala menghidupkan sunnah, dapat pahala juga ketika orang ini melakukan sunnah tersebut. Jadi sampean dapat kiriman tak terduga ketika orang lain melaksanakan anjuran sampean. Lumayan ini, saldo terisi terus tanpa diketahui. Ini namanya amal jariyah. Nah, makanya amal jariyah itu ada 3. Yang satu amal doanya anak soleh, yang kedua itu ilmun yuntafa'u bi. Nah, ini termasuk ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat, ngasih tahu orang tentang sunnah Nabi. Wa inna ma taraka ing pastine ninggal sapa wong ing sunan iku aridun ngelakoni sapa man bima kelawan perkara asyarna kang wus jelasake sapa ingsun lahu maring ma Wallahul muwafiq. Nah, amalan-amalan yang sudah saya tunjukkan, maka laksanakanlah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Ketika meninggalkan juga sesuai dengan yang sudah ditunjukkan. Artinya apa? Syekh Ahmad ini guru kita, ketika beliau melaksanakan dan memerintahkan, itu juga sudah menyampaikan pada murid-muridnya. Atau yang tidak juga begitu. Jadi Syekh Ahmad itu menunjukkan dan melarang yang tidak perlu. Ya, contohnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, Syekh Ahmad melarang kita untuk membaca wirid-wirid dari thariqah lain. Syekh Ahmad memerintahkan kita untuk meninggalkan itu. Meskipun sebelumnya sampai ngelakoni itu, melaksanakan itu, hukumnya baik, bahkan sunnah. Tapi kalau guru kita sudah melarang, jangan. Kamu ikut saja apa yang saya perintahkan. Nah, berarti asyarna lahu. Jadi Syekh Ahmad sudah menunjukkan, ini jangan, oh ini lakukan, ini jangan, ini lakukan. Jadi innama tarakaha aridun bima asyarnalah. Jadi meskipun saya melarang, saya juga sudah memberikan contoh. Jangan kamu lakukan. Saya sudah menunjukkan, saya sudah menjelaskan. Kalau sudah saya jelaskan, ya berarti amalkan. Oh ini jangan, ini laksanakan. Jangan laksanakan. Nah itu sudah sangat detail oleh Syekh Ahmad. Ya, intinya yang penting kita ditunjukkan oleh Syekh Ahmad dilarang melakukan 3 itu. Maunya Syekh Ahmad itu di 3 ini. Kalau 3 ini sampai enggak nurut, wis enggak usah ngaku-ngaku murid saya. Kata Syekh Ahmad. Yang pertama itu tidak boleh membaca amalan dari wirid thariqah lain yang sampean baca secara kontinu. Yang kedua, sampean tidak boleh ziarah kepada wali lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang ketiga, siap untuk membaca wirid lazim, wadhifah dan hailalah hattal mamat, sampai mati. Babun fi libasi, wallahu alam bisawab. Barangkali ada yang mau nanya, monggo.